Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nina Yahwati Wahida SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran kuliah. Kedua kalinya salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Ketiga kalinya izinkan saya untuk mempresentasikan pendidikan agama Islam dalam sebuah proyek. Proyek pertama yang membahas tentang konsep agama dan Islam. Agama adalah merupakan kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan yang dibaca dari sebuah kumpulan berbentuk kitab suci. Sedangkan Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya guna diajarkan kepada manusia yang dibawa secara kontinum dari suatu generasi ke generasi lainnya. Hakikat manusia menurut Islam. Dalam Islam kedudukan manusia yaitu sebagai khalifah. Khalifah sebagai duta atau wakil Tuhan di muka bumi, merujuk pada pengertian individual yang dapat dimiliki oleh setiap umat manusia. Dan hakikatnya manusia sebagai manusia sosial yaitu tidak bisa hidup tanpa orang lain, artinya sama-sama membutuhkan. Proyek 2. Hakikat manusia dan potensi pedagogik. Hakikat manusia dan potensi manusia merupakan salah satu ciptaan Allah yang istimewa dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Ketika terlahir di dunia ini tidak memiliki ilmu pengetahuan sedikitpun. Dalam perspektif Al-Quran tentang manusia disebut al-bashar sebagai makhluk biologis, insan sebagai psikis, anas sebagai makhluk sosial, al-insan sebagai makhluk nyata dan berwujud, dan Bani Adam sebagai makhluk anak cucu dan keturunan Adam alaihissalam. Komponen dasar manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasad dan unsur ruh. Kemudian manusia dibekali dengan potensi pedagogik berupa pendengaran, penglihatan, hati, dan akal sehat untuk dikembangkan di kemudian hari agar dapat mewujudkan jati diri dan hakikatnya sebagai khalifah fil ardi dan mengembangkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Hakikat manusia dan Islam. Dalam Islam kedudukan manusia yaitu sebagai khalifah sebagai duta atau wakil Tuhan di muka bumi, merujuk pada pengertian individual yang dapat dimiliki oleh setiap manusia. Dalam hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial yaitu tidak bisa hidup tanpa orang lain, artinya sama-sama membutuhkan. Next ke proyek 2. Hadis keutamaan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Keutamaan membaca Al-Quran dalam kehidupan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Metode tahfiz Al-Quran untuk anak usia dini. Metode tahfiz Al-Quran itu ada beberapa, yaitu metode talqin dan mendengar rekaman, metode gerakan dan isyarat, metode membaca ayat yang akan dihafalkan, metode menghafal dan merekam suara guru dan anak. Proyek keempat, ijma dan kias sebagai sumber hukum ekonomi syariah. Kias adalah sistem pertukaran uang money dan adalah salah satu bentuk penerapan sumber hukum Islam, karena makna cabang itu tidak kembalikan dengan makna pokok kemudian diproyeksikan baik sifat ilat hukum cabang terlebih dahulu utama atau serupa. Referensi ijma dan qiyas dalam struktur hukum Islam dan struktur hukum positif di Indonesia. Ijma berasal dari kata jamaah yang artinya mengumpulkan atau bersepakat. Secara istilah, ijma adalah kesepakatan ulama yang ada pada suatu masa atau periode atau era. Qiyas secara lughawi adalah mengukur atau menyampaikan atau menyamakan atau membandingkan. Ijma dan qiyas masih sangat relevan dan struktur hukum Islam dan juga mempunyai peran yang signifikan dalam stimulasi dan internalisasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Proyek 5.
implementasi pemahaman iman kepada Rasul dalam pembentukan akhlak masyarakat desa Kalikesur menurut Quran Surat Al-An'am ayat 40. Iman kepada Rasul adalah mempercayai sepenuhnya keberadaan dan mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa amanu rasulul mursalina illa mubsirina wa dirin fa amma amana wa aslaha wala khaufun alaihim wa alahum yahzanun. Artinya, para rasul yang kami utus itu tidak adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hatinya. Quran Surat Al-An'am ayat 48. Ada beberapa hasil pembahasan dari warga desa Kalikesur mengenai pemahaman iman kepada Rasul jika diimplementasikan dengan pembentukan akhlak, yaitu wajib mempercayai adanya Rasul, melaksanakan sholat 5 waktu, dan menghormati tamu. Konsep iman dan akal wahyu dalam Al-Quran. Kata aminah sebagai secara interaktif berarti memuliakan dan mempercayai. Akal adalah Al-Quran yang memiliki makna intelektual, sebab akal memiliki kemampuan berpikir untuk menggunakan nalarnya dalam mencari dan memecahkan permasalahan. Wahyu adalah Al-Quran bukan hanya karena seluruh kandungannya ayat wahyu terdapat dalam Al-Quran, tetapi juga Al-Quran secara jelas dinyatakan sebagai wahyu bagi umat Nabi Muhammad SAW. Projek ke-6, pendidikan akhlak dalam penyampaian ilmu manfaat. Akhlak berasal dari bahasa yaitu full, yang berarti tabiat perannya tidak takut. Adanya karena menurut istilah akhlak sifat tertanam di dalam diri seseorang yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya pemikiran dan pemaksaan. Pengertian ilmu manfaat menurut bahasa berarti yaitu pengetahuan. Manfaat ini yaitu ilmu yang mengamalkan. Perkiraan yang lainnya yaitu etika, yaitu cabang manfaat, sedangkan moral yaitu aturan baik buruk didasarkan tingkah laku. Selanjutnya nilai etika dalam kehidupan berbangsa. Pancasila sebagai etika digunakan untuk mengembangkan sikap kualitas pribadi agar dalam hidup baik dapat terjalin bersama. Oke, projek 7 yaitu demokrasi dan hak asasi manusia dalam pandangan Islam. Hak asasi manusia dalam Islam merupakan bagian dari tatanan Islam ya. Seluruh dan semua pemerintah muslim dan lembaga sosial berwajiban untuk menerapkan huruf pada hubungan antara Islam dan demokrasi. Projek 8, agama dan pedoman hidup. Pengertian agama secara logis yaitu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu tersusun dari dua kata tidak, artinya tidak pergi tetapi dari tempat, diwaris secara turun-temurun. Latar belakang banyak itu karena fitrah manusia dapat mengakal tentangnya hidup. Fungsi agama itu sebagai petunjuk, sebagai informasi, sebagai moral, sebagai syariah dan ibadah. Jenis-jenis agama. Agama samawi yaitu wahyu, agama ardi yaitu agama bukan wahyu atau buatan manusia. Karena agama Islam yaitu sebagai bisa diambil diungkapkan dalam Al-Quran ya, manusia hatinya bersih, agama bersih, keluarga yang diridhoi. Lanjut ke projek 9 itu konsep ketuhanan dalam Islam, itu berdasarkan Islam yaitu Tuhan adalah zat yang maha esa, tidak dapat disekutukan atau tidak dapat mengajarkan, yaitu dapat mengajarkan suatu kalimat yaitu la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Pemikiran umat manusia tentang Tuhan yaitu pemikiran Tuhan yaitu muncul sebagai wahyu Allah ya. Bagi manusia Tuhan melahirkan ilmu tauhid kalam atau ilmu ufuluddin yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad. Diambil dari kata berarti satu atau kata ahad yang berarti esa dengan ilmu kalam. Keimanan dan ketakwaan dua
berkaitan dengan perbuatan manusia berbeda-beda wujudnya. Keimanan dapat berwujud tingkah laku, dapat pula berwujud perbuatan, sedangkan ketakwaan adalah wujud pada ketaatan dan kepatuhan tingkah laku dari perbuatan untuk sebagai aplikasi dari keimanan. Perkembangan pemikiran. Konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah konsep yang didasarkan hasil pemikiran baik melalui baik yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Dalam proses perkembangan pemikiran manusia dikenal dengan teori evaluasisme, yaitu suatu pandangan yang menyatakan bahwa adanya proses dan kebijaksanaan yang amat sederhana lama-kelamaan meningkat menjadi sempurna. Project 10. Kebudayaan Islam sebagai literasi bagi generasi muda. Literasi merupakan kemampuan membaca dan menulis dalam ruang pendidikan. Kegiatan literasi dikaitkan dengan aktivitas membaca, berpikir. Generasi milenial adalah generasi yang lahir di antara 1980 sampai 1000. Saat ini terjadi kemajuan teknologi yang pesat. Jika dilihat dari kelompok umur, generasi milenial merupakan generasi yang saat ini berusia 15 sampai 33 tahun. Budayaan Islam merupakan sebuah peristiwa baik yang menyangkut pemikiran, politik, ekonomi, teknologi, dan seni dalam sejarah. Jadi kebudayaan Islam berhasil karya cipta orang-orang muslimnya. Juga berarti bahwa kebudayaan adalah karya cipta rasa manusia yang menafikan agama itu ke waktu. Buah delimpa dimakan jenderal, jalur kereta ditutup koral. Ajaran agama teramat sakral menuntut kita hidup bermoral. Sekian, terima kasih dari saya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.